pembelajaran dari materi depresiasi yaitu 1. Menjelaskan pengertian dan penyebab depresiasi aset tetap. 2. Mengidentifikasi unsur perhitungan depresiasi, harga perolehan, nilai sisa, umur ekonomis. 3. Menghitung beban depresiasi dengan metode garis lurus dan saldo menurun. 4. Mencatat jurnal penyesuaian depresiasi. 5. Menjelaskan pengaruh depresiasi terhadap laba dan nilai buku aset. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa nilai gedung, kendaraan, peralatan, dan perabotan bisa semakin berkurang seiringnya waktu? Nah, dalam dunia akuntansi, penurunan nilai tersebut dikenal dengan istilah depresiasi. Depresiasi adalah proses mengalokasikan biaya perolehan aset tetap secara sistematis selama masa manfaatnya. Tujuan penyusutan bukan untuk menentukan nilai pasar aset, melainkan untuk mengakui biaya penggunaan aset pada setiap periode akuntansi. Ada 3 faktor utama yang memengaruhi penyusutan, yaitu cost atau harga perolehan aset, residual value atau nilai sisa aset setelah masa manfaat berakhir, dan useful life atau masa manfaat aset. Aset dapat mengalami penyusutan karena 2 faktor, yaitu faktor fisik seperti keausan dan penurunan kondisi akibat penggunaan, serta faktor ekonomi seperti aset yang sudah ketinggalan teknologi atau tidak lagi efisien digunakan. Beberapa metode penyusutan yang umum digunakan adalah activity method, straight line method, sum of the year digit method, dan declining balance method. Metode yang paling sering digunakan adalah straight line method karena menghasilkan beban penyusutan yang sama setiap periode. Dalam pencatatan akuntansi, jurnal penyesuaian penyusutan adalah debit depreciation expense dan credit accumulate depreciation. Dengan jurnal tersebut, perusahaan mengakui beban penyusutan pada periode berjalan sekaligus menambah akumulasi penyusutan aset. Nah, kesimpulan dari materi tadi adalah depresiasi merupakan metode alokasi biaya aset tetap selama masa manfaatnya agar laporan keuangan dapat menyajikan nilai aset dan beban secara lebih akurat. Yuk lanjut ke kuis. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan depresiasi? Coba pilih jawabannya dulu ya. A. Penambahan nilai aset tetap setiap tahun. B. Pengalokasian biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya. C. Penjualan aset tetap. Atau D. Pembelian aset tetap. Udah pilih? Nah, jawabannya adalah B. Karena depresiasi merupakan proses mengalokasikan biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya, bukan kenaikan nilai atau jual beli aset ya. Lanjut ke kuis nomor 2 ya. Menurut kalian, mana nih aset tetap yang bisa disusutkan? A. Tanah, B. Kas, C. Kendaraan operasional, atau D. Persediaan barang dagang. Coba pilih dulu sebelum lanjut. Kalau jawabannya C. Kendaraan operasional, berarti benar. Kendaraan operasional merupakan aset tetap yang memiliki masa manfaat sehingga nilainya disusutkan setiap periode. Sedangkan tanah umumnya tidak disusutkan. Kas bukan aset tetap, dan persediaan barang dagang tidak termasuk aset tetap. Sekarang kuis nomor 3 ya. Menurut kalian nih, faktor yang mengaruhi besarnya depresiasi adalah kecuali A. Harga perolehan, B. Nilai residu, C. Masa manfaat, atau D. Harga jual persediaan. Yuk pilih dulu jawabannya. Jawaban yang benar adalah D. Harga jual persediaan. Karena harga perolehan, nilai residu, dan masa manfaat merupakan faktor yang digunakan dalam menghitung depresiasi. Sedangkan harga jual persediaan tidak memengaruhi besarnya depresiasi aset tetap.
Oke, lanjut ke kuis nomor 4 ya. Menurut kalian, metode depresiasi apa yang menghasilkan beban penyusutan yang sama setiap tahunnya? Apakah A. Metode saldo menurun, B. Metode garis lurus, C. Metode unit produksi, atau D. Metode persediaan? Coba dipikirin dulu ya. Yap, jawaban yang benar adalah B. Metode garis lurus. Karena pada metode ini, beban penyusutannya tetap sama setiap tahun selama masa manfaat aset. Kalau tadi kalian jawab B, selamat ya, kamu benar. Oke, sekarang kita naik level ya. Coba perhatikan soal berikut. Sebuah kendaraan dibeli seharga 250 juta, nilai residunya 50 juta, dan umur manfaatnya 10 tahun. Nah, menurut kalian, berapa nilai buku kendaraan tersebut setelah digunakan selama 3 tahun? Coba hitung dulu ya. Yuk kita bahas. Pertama, hitung dulu depresiasi per tahunnya. Harga perolehan dikurangi nilai residu, lalu dibagi umur manfaat. Hasilnya 20 juta per tahun. Karena sudah digunakan selama 3 tahun, akumulasi penyusutannya menjadi 3 dikali 20 juta, yaitu 60 juta rupiah. Terakhir, nilai buku diperoleh dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi, jawabannya adalah 190 juta. Gimana? Tadi jawaban kalian sudah benar belum? Yeay, kita sudah sampai di akhir video nih. Semoga setelah nonton ini kalian jadi lebih paham tentang depresiasi ya. Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa like, share, dan ikuti akun ini untuk materi akuntansi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.